Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Fauzan beserta seluruh kepengurusan, yang terhormat para ibu, para bapak, seluruh yang hadir di masjid ini tanpa kecuali, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang penuh nikmat ini, di setiap ahad pagi, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, dalam rangka mencari atau mempelajari sebuah ilmu yang mana mempelajari ini adalah salah satu cara untuk memasuki surga Allah. Kata Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman." Barang siapa yang berjalan di satu tempat untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada yang bertanya, Pak Ustaz, ilmu yang mana? Ilmu agamakah atau ilmu ulum? Ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Alaq, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yaitu Tuhan yang telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia dan yang sangat mulia. Ibu, Bapak, kalau kita perhatikan dalam surat ini, ada enggak ilmu jenis tertentu? Yang ada hanya kita diperintahkan untuk membaca. Jadi tidak ada membaca apa? Membaca Al-Quran kan? Atau membaca fikih, membaca tauhid, atau membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan di luar agama, misalnya, ya, ini tidak secara langsung disebut oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan segala ilmu yang bermanfaat maka itu layak dan bacalah. Jadi tidak berfokus kepada persoalan ilmu agama. Setiap ilmu yang bermanfaat maka baca dan pelajarilah. Ya, terlebih-lebih ilmu agama karena kita menurut agama yang kita anut. Nah, oleh karena itu kalimat bacalah di situ mukarrar. Ya, mukarrar itu artinya terulang. Ya, terulang berapa kali? Terulang 2 kali. Artinya ketika kita membaca sebuah ilmu atau sebuah pelajaran atau kita belajar, itu tidak cukup sekali tahu. Jadi perlu diulang kembali. Ya. Kayak Al-Quran kalau kita ngaji kan tidak pernah sekali kan, ya. Jadi berulang-ulang kita baca ya, karena memang ayatnya itu banyak yang berulang-ulang. Dan hebatnya Al-Quran itu ketika kita baca, walaupun sudah sering kita baca, ternyata setiap kali kita baca selalu perasaannya segar, Pak. Nah, seakan-akan tidak pernah ada dosanya. Sementara kalau kitab-kitab yang lain, misalnya selain Al-Quran, kadang-kadang ada judulnya, ada dosanya, Pak. Nah, baik, jadi setiap ilmu yang bermanfaat maka harus dibaca dan dipelajari, tidak terkecuali ilmu agama yang kita anut, terlebih-lebih yang berkaitan dengan persoalan
materi yang telah diberikan kepada saya, ya, mentadabburi makna iman dalam Al-Quran. Saya rasa kalimat iman ini sudah tidak asing bagi kita, ya. Sebelumnya pasti kita semua pernah mengikuti dan mempelajari masalah iman ini. Tapi karena ikrarnya dua kali, ya kita tidak ada salahnya untuk mengulang kembali, barangkali ada dari sisi lain. Itulah seringkali kita kembali untuk selalu selalu tetap ingat, ya. Jadi kalau saya bertanya, Bapak, Ibu, kehadiran kita di masjid ini, sholat kita di masjid ini karena Islam atau karena iman? Kita datang di masjid ini karena iman atau Islam? Iman, Bu, ya, bukan karena Islam tapi karena iman. Oke, tidak apa-apa, Bu, ya. Ilustrasi sempit saja yang ingin saya sampaikan bahwa menurut data, ya, di komplek kita ini mayoritas beragama Islam, benar nggak? Mayoritas beragama Islam. Kemudian menurut data hari ini yang datang ke masjid ini adalah si fulan, fulana, si anu, si ana, ya, si ani yang datang pagi ini. Nah, jadi sebuah pertanyaan muncul, ya, yang datang ke masjid ini apakah dia mukmin atau muslim? Ya, muslim atau mukmin, Bu? Mukmin, ya. Oke. Nah, inilah suatu hal yang sangat penting yang kadang-kadang lepas dari kadang-kadang kita nggak ngeh. Kalau ditanya, Pak Ustadz, apa perbedaan antara Islam dan iman? Ya kan begitu. Jadi para ulama ibu membahas masalah ini luar biasa, sangat panjang sekali, ya, sangat panjang. Apa bedanya antara Islam dan iman? Sehingga saking panjangnya Syekh Ibnu Utsaimin itu mempersingkat, ya, atau menyimpulkan. Hasilnya adalah bahwa kalau kalimat Islam dan kalimat iman, ya, itu terpisah, ya, kalimat iman dan kalimat Islam itu terpisah dalam suatu pembahasan, maka yang dimaksud di situ secara mutlak adalah Islam secara keseluruhan, ya. Terpisah itu, ya. Iman dan Islam terpisah pembahasannya, maka yang dimaksud adalah Islam, karena iman itu juga mencakup bahwa itu adalah Islam, ya. Itu apabila pembahasannya terpisah, ada yang membahas Islam, ada yang membahas iman, maka iman yang dibahas itu juga bagian daripada Islam, ya. Coba kalau kita perhatikan ketika Rasulullah SAW didatangi, ya, oleh seorang laki-laki. Jibril sebenarnya datang ini cuman menyaru seperti laki-laki. Lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan aku apa itu Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah anta'budallah ka'annaka tara, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya, kemudian melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Itu dimaksud dengan Islam. Lalu pertanyaan muncul kembali, apa yang dimaksud dengan iman? Maka iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Dari dua pemahaman dari Islam dan iman ini, maka dua-duanya kan tidak sama, ya, pengertiannya. Ya, satu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, ya, hari kiamat, ya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian Islam adalah menyembah Allah, ya, dan janganlah kau menyebutkannya, kemudian melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Itu adalah Islam.
Nah, jadi kalau kita lihat dari dua makna iman dan Islam ini, maka dua-duanya itulah yang dimaksud dengan Islam, ya. Tetapi apabila ya dia muncul bersamaan, ya, pernah nggak mendengar muncul bersamaan dalam surat Al-Ahzab? Ya, dalam surat Al-Ahzab itu disebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat, bahwasanya perempuan laki-laki muslim dan perempuan muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki mukmin dan laki-laki yang dan perempuan yang mukminah. Ini terkumpul kan, muncul bersama-sama, Pak Bu. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dalam surah Al-Ahzab. Kalau yang tadi terpisah, kalau ini datang bersamaan. Kira-kira apa perbedaan muslimin di sini, kemudian di sini mukminin datangnya bersama-sama? Ada nggak tergambar sama itu? Ini kok kenapa nggak langsung dalam muslim orang muslimat saja, atau tidak langsung innal mu'minina wal mu'minat? Ya, tapi digabung sama Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bukan itu saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam satu ayat muncul kalimat iman, muncul kalimat Islam. Contoh yang lain lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 35 sampai 36. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Jadi dalam satu surah, dalam satu ayat berkaitan iman dan Islam, ya, dan dia datang bersamaan. Jadi Pak Bu, tadi pertama juga saya mengatakan puji syukur, berarti alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah apa artinya? Pujiannya kan sering kita mendengar puji syukur kehadirat Allah, gitu. Kemudian juga syukur, ya. Puji dan syukur, sudah puji syukur lagi, kan dua-duanya. Nah ini sering itu kita baca, dua-duanya dalam satu kalimat, ya. Jadi bersamaan jadinya. Sama tadi innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian dalam kalimat kita sering puji syukur. Kenapa nggak cukup puji saja atau syukur langsung kepada Allah, tapi dua-duanya puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah wa syukru, ya kan? Nah, jadi saya sampaikan bahwa apabila kalimat iman dan Islam itu terpisah, Bu, pembahasan Islam sendiri, pembahasan iman sendiri, maka yang dimaksud dengan iman itu adalah Islam itu sendiri, ya. Tapi apabila innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bersama-sama dalam satu ayat, ya, itu menunjukkan bahwa orang perempuan muslimah dan laki-laki muslim itu yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang melaksanakan sholat, mereka yang melaksanakan puasa, mereka yang melaksanakan zakat, haji, pokoknya rukun Islam yang 5 rukun Islam itu yang dia laksanakan. Jadi artinya amalan-amalan zahir yang seperti saat ini kita lakukan, ya, sholat subuh tadi, itu artinya adalah amal zahir, amal-amal yang bisa kita lihat. Maka di situ innal muslimina wal muslimat, mereka yang melakukan amal-amal yang zahir, ya, seperti sholat, puasa kita hari ini, baik laki-laki maupun muslimat, baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah, ya, yaitu adalah mukmin yang berkaitan dengan amalan-amalan batin.
amalan-amalan hati, ya tentang tentang wujudullah, tentang keesaan Allah, tentang adanya malaikat, tentang kita mengharap ridha Allah, tentang amal yang ikhlas yang dilakukan oleh seorang mukmin itu. Jadi jelas dua ini berbeda ya Pak Bu. Jadi ketika disebut muslimin atau muslimah, kemudian berikutnya ada kalimat mukminin mukminat, maka tidak sama dengan yang secara terpisah tadi. Jadi artinya di surat Al-Ahzab itu adalah menunjukkan muslimin dan muslimat yang melakukan amal-amal, ya, amal-amal zahir yang bisa kita lihat, dan mukminin mukminat, mereka-mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati mereka. Karena ya iman itu kan ada di hati Pak Bu. Nah, itu yang Al-Ahzab. Terus Az-Zariyat tadi apa bunyinya? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari negeri itu orang-orang yang beriman. Ini cerita tentang istri Nabi Lut, Pak. Ya, dalam sebuah negeri, ya. Kami keluarkan, kan Allah ingin mengazab kaum Nabi Lut ini. Jadi dicari dulu mana ada orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang beriman itu dikeluarkan dari negeri itu, tapi tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya ada satu rumah dan di dalamnya termasuk ada orang yang muslim, ya. Bersamaan kan? Dicari orang-orang yang beriman di komplek itu atau di negeri itu. Nah, dikeluarkan orang-orang yang beriman dan kami tidak menemukan, artinya banyak yang syirik semua ya. Kami tidak menemukan, bahkan kami menemukan bahwa wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, satu rumah yang di dalam rumah itu ada orang yang berserah diri, muslimin. Ya ternyata siapa? Ternyata di dalam rumah itu adalah keluarganya Nabi Lut. Dan kita tahu keluarga Nabi Lut, istri beliau, ya, dia muslimah secara zahir. Dia muslimah secara zahir, tapi hati dia adalah kafir. Makanya dia termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menggunakan kalimat muslimin. Kami tidak menemukan di kota ini kecuali ada satu rumah, ya, rumah orang Islam, orang berserah diri. Ternyata di dalam situ adalah keluarga Nabi Lut, ya. Walaupun keluarga Nabi Lut ini memang kafir dan termasuk diazab oleh Allah, tapi disebut di situ adalah muslimin. Karena apa? Karena dia muslimah secara zahir. Ya, secara zahir dia muslimah, istri Nabi Lut, tapi di dalam hatinya dia adalah seorang kafir. Karena dia yang mengkhianati Nabi Lut alaihissalam. Salah satu khianat beliau Nabi Lut ini adalah ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Lut, ya, rupanya zaman itu tahun itu gagah ganteng ya. Jadi datang nih ada dua orang laki-laki gagah ya, ganteng datang ke rumah Nabi Lut. Tiba-tiba istri Nabi Lut memanggil kaumnya. Nah, memanggil kaumnya, menceritakan kepada kaumnya bahwa di rumah itu ada tamu dua orang gagah. Yang mendengarkan laki-laki semua. Disamperinlah Bu. Nah, itu salah satu kemunafikannya istri Nabi Lut. Tapi di dalam Allah menyebutnya muslimin ya, karena memang istri Nabi Lut ya, tapi akhirnya dia memang berkhianat ya, munafik itu. Tapi Allah menyebutnya muslimin, tapi tetap diazab dan mati dalam keadaan kafir. Nah itu tadi Bu ya. Sama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Puji apa itu puji? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, kemudian syukurillah. Ini bagaimana kita bisa membedakan antara dua yang bersamaan ini? Ya. Sering kita memuji kepada Allah, di sisi lain kita juga insya Allah orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi di sini adalah puji dan syukur menjadi satu kalimat. Sama dengan yang tadi Pak Bu. Kalau syukur kita berbicara sendiri, alhamdulillah ayatnya ayat sendiri juga ya, maka yang dimaksud dengan ini adalah syukur secara keseluruhan. Ya. Tapi ketika alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, wasyukru ala ni'amihil azim, ya,
Maka di situ alham di situ adalah pujian kepada Allah terhadap sifat-sifatnya, ya, terhadap sifat-sifatnya yang 99 itu kita muji itu, ya, dan syukur kepada Allah atas segala pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman secara bahasa artinya at-tasdiq, ya, percaya, diambil dari kalimat amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Itu artinya iman secara bahasa. Tapi dalam pengertian istilah agama kita bahwa iman itu adalah tidak cukup at-tasdiq, tidak cukup hanya percaya, tetapi juga harus diikuti dengan pembenaran di hati. Aku ikrarkan melalui lidah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang gaib-gaib, tapi juga harus dibenarkan dalam hati. Dan yang ketiga yang lebih penting adalah al-amalu bil arkan, yakni dimanifestasikan dalam amal perbuatan. Jadi tiga-tiga ini tidak boleh timpang, Pak, Bu. Jadi harus seirama. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, benarkan dalam hati, lalu sebagai orang beriman kepada Allah, apa yang dilakukan melalui aplikasi badan, ya, seperti apa? Kita hari ini datang ke masjid, ya, ini adalah bagian daripada aplikasinya. Atau misalnya alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengatakan beriman kepada Allah, ya, dan yang beriman kepada yang gaib-gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka ini kan berarti aplikasi badan, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menafkahkan dari rezeki yang kami berikan. Ini semuanya kan aplikasi badan. Nah, jadi tiga-tiganya ini tidak boleh timpang, seiring sejalan. Jadi iman itu tidak cukup hanya mengatakan aku beriman kalau tidak ada aplikasinya. Oke, saya aplikasikan melalui amal saleh, yaitu yuqimunas shalah. Masih ada lagi, Pak. Di sekeliling kita banyak orang yang susah-susah. Ya, kehidupan saat ini. Disinilah pujian bagi orang yang beriman, ya kan? Apakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi ini semuanya ini adalah bagian tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Tiga-tiganya harus seiring sejalan. Nah, ini yang dimaksud dengan iman. Lalu muncul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kita ini kan setiap hari, ya, kita maklumi lah ya, bahwa kadang-kadang iman kita turun, kadang-kadang kita naik, apalagi kehidupan di zaman sekarang ini. Dan kita tidak mengingkari bahwa memang iman manusia itu ya kadang naik, kadang turun, ya, itu standar, wajar lah, ya. Kalau saya tanya hari ini iman ibu seperti apa, pasti iman ibu sekarang berada di tingkat yang paling tinggi. Iman kita sekarang berada di grafik yang paling tinggi. Tapi ketika kita keluar dari masjid ini, ya kan, berpotensi bisa menurun lagi. Nah, oleh karena Imam Hanafi membagi iman itu kepada 4. Yang pertama adalah iman selalu naik, tidak pernah turun, naik terus, ya. Iman siapa mereka? Mereka itu adalah imannya para nabi, para rasul, dan para wali. Itu nggak pernah turun, ya. Kemudian ada iman yang kadang naik, yang tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Itu iman siapa? Malaikat, ya. Malaikat, karena malaikat hanya melaksanakan apa yang diperintahkan, selesai, tidak ada yang lain, ya. Kemudian ada iman nusruk terus, nggak pernah naik, malah turun terus itu, ya. Nauzubillah. Ini iman siapa ini? Ini imannya orang-orang munafik. Orang munafik nggak pernah naik imannya, tapi turun terus, nusruk, ya. Lalu ya umum kayak kita ini kadang naik, kadang turun. Ketika kita dihadapkan pada hal-hal seperti ini, ya, atau kita mendengar yang membaca Al-Quran, mengaji, ya, atau kita lagi sholat, kita lagi puasa, ya, itu iman kita berada di grafik yang paling tinggi. Tapi di luar itu
berpotensi iman kita itu bisa melemah. Kadang-kadang naik, kadang turun ya. Kadang hari ini naik, bisa saja besok bisa turun. Jadi nggak pernah stabil Pak iman kita ini. Ya, bagaimana cara untuk menstabilkannya? Ini panjang ya, panjang pembahasannya dan tentunya kayaknya nggak ada Pak ya. Mohon maaf, hari ini ada salah satu warga kita ya, yang melaksanakan acara nikah dan saya diminta untuk sebagai saksi. Karena tadi jam 7:30 diminta dibantukan sampai jam 7. Jadi nikahnya tergantung penghulu kalau sebelum jam 7 jam 7 gitu. Jadi banyak jadwal ya. Jadi mungkin sebelum jam 6 kalau tetap di Jakarta jadi tidak mau harus dipenuhi ya, dipenuhi orang yang minta bantuan. Baik. Kemudian bagaimana caranya ketika iman seseorang itu selalu melemah, apalagi hidup di zaman sekarang ini godaan sana sini ya, depan belakang kanan kiri di hadapan kita selalu banyak godaan. Bagaimana kita bisa menjaga atau membentengi iman kita. Nah ini juga banyak pembahasan para ulama, di mana para ulama hanya mengajarkan atau menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Al-Quran huda wa syifa, kata Allah, sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh atau sebagai obat. Jadi kalau kita sering-sering baca Al-Quran, kata para ulama, insya Allah iman kita akan terjaga dan terbentengi. Ya. Kemudian apalagi? Yang kedua, kata para ulama, bahwa ingat selalu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Jadi orang takut kan kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Sehingga dia jaga-jaga, tidak mau berbuat hal-hal yang tidak yang takutnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga dia selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara yang mereka yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Kemudian juga adalah selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat oleh Allah, maka Allah akan selalu menjaganya. Jadi persoalan iman ini adalah persoalan yang sangat dalam sekali, Bu, berkaitan dengan tauhid. Bahkan para nabi, para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu ada mengajak kepada bersembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan. Setiap nabi yang diutus itu yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, untuk wa'budullah, sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya, itu perlu Nabi sekitar 10 tahun di Madinah. Artinya memang bukan perkara yang mudah ya untuk wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Tetapi ketika 10 tahun kemudian beliau berhasil, maka pindahlah beliau ke Madinah, maka di situ sudah banyak orang-orang yang beriman. Nah, kira-kira nih Pak Bu Anton, kalau sekiranya nih berandai-andai ada nabi terakhir diutus oleh Allah, kira-kira lebih mudah nggak dari yang Nabi Muhammad sebelumnya? Lebih mudah nggak dakwah? Ya, lebih mudah ya, lebih mudah. Kenapa? Karena sudah banyak yang beriman. Kalau dulu kan tidak ada yang beriman ya. Sekarang lebih mudah ya, lebih gampang diatur kira-kira sudah beriman. Nah itu sebabnya kenapa di Madinah itu selama beliau 13 tahun kan udah beriman semua itu ya kan, sehingga muncullah di situ hukum-hukum ya, hukum fikih, hukum sholat, hukum puasa dan lain sebagainya, dan pada manut semua ya, pada manut, pada menerima semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah iman, tidak cukup dengan mengucapkan di lisan, tapi harus terpenuhi ketiga unsur ya. Kemudian para ulama juga
bagaimana cara untuk membentengi iman kita ini, karena iman ini memang sama juga karena adanya di dalam hati Pak Bu. Jadi hati kita ini kan kadang-kadang suka berubah, ya. Janji saja kadang-kadang kita bisa berubah, hari ini ya, besok bisa lain. Nah, karena iman itu adanya di dalam hati, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi sekali lagi, iman merupakan dasar kepercayaan bagi kita, dan yang perlu kita yakini adalah yang 6 itu. Ketetapan itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 136, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billah, dan tetaplah kalian dalam keadaan iman. Artinya tetap harus kita jaga, kalau perlu kita tingkatkan, ya. Jadi istilahnya meningkatkan iman kita ini memang tidak mudah, karena posisi kita sebagai orang yang beriman ini adalah, yang pertama adalah posisi taklid, ya, posisi taklid. Kedua, posisi iman dengan ilmu. Jadi ada posisi iman dengan taklid. Banyak Pak Bu orang yang beriman karena taklid, iman ikut-ikutan, ya. Jadi banyak sekali kejadian, ya, di dunia ini maksiat merajalela karena hanya masalah iman taklid. Apa itu iman taklid? Iman taklid apa kata orang, iya gitu. Ya, dia beriman tetapi dia tidak pernah tahu dari mana munculnya iman itu. Berbeda dengan iman ilmu. Iman ilmu ini seperti apa yang kita laksanakan saat ini. Kita beriman tetapi juga kita mau cari tahu dari mana, apa itu iman, ya. Kita pelajari itu bahkan dari dulu, saya rasa kita pelajari. Nah, ini kita masuk dalam iman yang berilmu. Lalu ada 3 lagi yang berikutnya ini susah kita jangkau, karena di situ ada hakul yakin dan ainul yakin, ya. Ini biasanya hakul yakin dan ainul yakin adalah orang-orang tertentu yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau sudah imannya sampai tahap hakul yakin, ibarat orang menyelam di dalam lautan tapi dia tidak pernah melihat yang namanya pantai. Dan biasa itu. Tetapi kita cukup di yang 2 ini, ya, iman dengan ilmu sambil berusaha untuk meningkatkan terus. Ya, siapa tahu Allah kasih kita ilmu mukasyafah, ya. Dia bisa melihat Allah dalam artian, wah itu sudah urusannya ahli-ahli taruka dan ahli-ahli tasawuf itu, ya. Yang penting bagaimana muhsinnya saja, dari mukmin menjadi muhsin itu sudah bagus sekali, apalagi sampai kepada mukhlis, apalagi sampai menjadi orang yang muttaqi. Mukmin ya seperti kita ini, insya Allah kita berusaha untuk menjadi muhsin. Muhsin itu kita berusaha menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan. Itu aja sudah bagus, ya. Apalagi sampai kepada derajat mukhlis. Jadi orang yang puasa itu, Bu, orang yang puasa itu sudah dia miliki. Muslim iya, mukmin iya, muhsin iya, mukhlis iya, tinggal muttaqinnya. Ya, kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu paling tinggi derajatnya orang beriman, ya, paling tinggi, ya. Jadi orang puasa itu, khususnya bulan puasa, muslimnya sudah, mukminnya iya, muhsinnya iya, ya, kemudian mukhlisnya iya, pastinya ikhlas kan kita puasa. Ikhlas tidak makan dan tidak minum, kemudian muttaqin. Nah, ini yang harus dicari. Teman sebulan aja mau muslim itu lagi. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menuntaskan sampai jam 6 karena harus siap-siap untuk berangkat, ya. Karena jam 6:30 itu kita sudah ada. Jadi untuk ini, mohon maaf kalau ada pertanyaan. Bukan saya mengelak dari pertanyaan, tetapi memang karena ada satu dan lain hal yang harus dilakukan. Ya, itu saja teman-teman. Ini bisa berbuat hasil pada guru kita.
Said Sena yang tadi sudah memberikan tema tentang tadabburi makna iman. Insya Allah di weekend hari ini kita sama-sama selalu meningkatkan keimanan dan takwa kita dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tadi suara Masya Allah ini pencerahan yang sangat dalam sekali tentang keimanan. Insya Allah mungkin akan sambung dengan waktu ya, akan mengingat waktu dan juga kesibukan dari guru kita yang akan melaksanakan tugas lagi jam 7 ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya kita doakan ya. Baik, sebelum kita tutup, adalah sama-sama kita berdoa juga nih Pak ya buat yang ada di Zoom juga. Sebentar mungkin saya menyapa juga nih ibu-ibu, banyak kan ibu-ibu dipakai ya yang ada di Zoom ya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada DKM yang telah memfasilitasi pembagian Zoom kita sehingga jemaah kita yang tidak bisa hadir di masjid bisa mendengarkannya melalui virtual Zoom. Alhamdulillah ada Ibu Emma Subur, Ibu Heni, Ibu Eli Sumarsana, ada Ibu MS, ada Ibu Nina Wijayanto, ada Ibu Srimulyani dan juga ada Ibu Sri. Terima kasih atas partisipasinya melalui virtual Zoom dan juga usaha pakai untuk dengan doa supaya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal ahya'i minhum wal amwatin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan kita di setiap minggu. Alhamdulillah setiap bulan ini kan minggu PKM Al-Fauzan selalu mengadakan kajian rutin, kajian ahad yang diisi oleh beberapa guru kita yang sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Demikian acara pada hari ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.